Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Di sini kita lagi kedatangan tamu-tamu yang ganteng-ganteng nih. Kalian pasti kepo kan namanya siapa? Nah, kita harus kenalan terlebih dahulu gak sih? Di sini aku Yasmina Ziva Yasparmono, absen 33 sebagai moderator dari awal sampai akhir. Dan di sebelah kanan saya ada Saya Kang Okta Putra Perkasa, absen 2. Saya Sendi Arya Wibawa, absen 28. Saya Zakir Rahmat Saputra, absen 34. Oke, di sini kita berempat bakal membawakan tema yang berjudul bank, uang, dan lembaga-lembaga lainnya. Guys, aku mau tanya nih. Aku mau pindah BRI, tapi bingung mau nabung ke bank yang mana. Loh, emang ada bank selain bank umum? Memang ada, selain bank umum, ada juga bank BPR dan bank syariah. Walah, aku baru tahu, tapi bukannya sama aja bank itu. Memang sama, Sen. Tapi yang membedakan itu pengertiannya. Kalau bank umum itu sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat serta memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Kalau bank BPR itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau bank syariah itu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, tapi dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran gitu. Jadi memang namanya itu sama-sama bank, tapi pengertiannya yang beda gitu. Kalau bank sama perbankan itu sama nggak? Soalnya namanya sama-sama bank. Tapi kok dibedakan ada dua ya? Setahuku sih perbankan itu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, cara, dan proses bahannya. Itu yang aku tahu. Walah, jadi cuma tahunya itu tentang perbankan aja. Kalau Iya. bank nggak tahu. Nggak tahu. Aku itu nggak tahu perbankan, tapi kalau tentang bank itu aku tahu. Bank itu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya gitu. Jadi sekarang aku bingung tentang perbankan dan bank apa lagi? Nah, yang aku bingung itu fungsi sama prinsip dari bank. Lah, yang aku tahu fungsi sama prinsipnya itu, Gung. Fungsi bank itu sebagai penghimpun dan penyaluran dana, sedangkan prinsipnya ada berhati-hati, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenai nasabah, Gung. Gitu ya. Alhamdulillah akhirnya aku jadi paham tentang macam-macam bank sekarang. Rek, kemarin kan aku ke Bank BRI, kata ke customer service. Nah, aku ditanya mau bikin kartu kredit atau debit. Nah, aku bingung dan diam dulu. Nggak sabi ya ampun, nggak sabi Cat. Jadi kartu kredit itu kamu itu utang dulu baru bayar. Nah, kamu bayarnya itu sesuai tanggal. Kalau kartu debit kamu harus memasukkan uang ke ATM, lalu kamu bisa melakukan transaksi. Walah gitu ya Bung. Sekarang aku tahu akan itu mana. Tapi loh, aku sekitar di jalan loh. Ada namanya Bank BRI Syariah. Bukannya namanya beda atau sama gitu? Ya memang beda, Jak. Gak mungkin kan namanya di jalan-jalan itu dituliskan nama bank umum, kan gak mungkin. Iya. Kalau bank umum itu tentang kegiatan operasionalnya. Nah, kegiatan operasionalnya itu ada jenis-jenisnya juga. Iya. Ada dua kalau nggak salah. Yang pertama itu bank umum, ada bank BRI, bank BNI, dan bank BPN. Yang kedua bank syariah, ada bank syariah, ada bank BNI syariah, dan ada bank muamalah. Jadi gitu yang kami tahu.
Aku dengar selain berdasarkan persenannya, aku juga berdasarkan kepemilikannya, tapi aku lupa tentang itu. Waduh, kalau tentang kepemilikannya itu aku nggak tahu sih Sen. Mungkin ada yang lain itu tahu. Tenang aja Sen, aku tahu kok Rek. Jadi bank yang berdasarkan kepemilikannya itu ada 4. Yang pertama, bank milik pemerintah, yaitu Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, itu bank umum milik swasta nasional, yaitu Bank Niaga dan Bank Mega. Yang ketiga, bank umum milik swasta asing, yaitu Bank HSBC. Yang keempat, yaitu bank umum milik koperasi, yaitu Bank Bukopin. Jadi begitu saya. Kalian pernah dengar gak sih tentang sejarah uang? Loh, uang itu ada sejarahnya kan? Aku kira cuma sejarahnya pelajaran Gunais. Nah, aku ngiranya sejarah masa lalu. Waduh, gak bahaya Taiki. Sulit Sen, sulit. Kayaknya kalian memang nggak tahu ya tentang sejarah uang. Betul lah, Pak tahu. Soalnya kan namanya sejarah, pasti udah lama juga kan prosesnya. Ya, Nah, tapi sama ya, nggak tahu. Kira-kira gimana ya proses sejarah uang? Aduh, sini aku jelasin tentang prosesnya. Dengerin baik-baik ya guys. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama, tahap barter. Terjadi pada zaman prasejarah kehidupan manusia. Barter memiliki banyak kesulitan. Di antaranya, sulit menemukan 2 orang yang memiliki kebutuhan yang selaras dan sulit dipecah menjadi satuan kecil untuk membagi nilai yang sesuai. Yang kedua, tahap uang barang. Adalah uang yang diterima dan disukai masyarakat umum serta digunakan sebagai uang muka. Contohnya kerang, tembakau, garam, batang emas, dan batang mulia. Yang ketiga, tahap uang logam. Syaratnya bernilai sangat tinggi dan bertahan lama. Contohnya emas, perak perunggu, tembaga, dan aluminium. Terus yang keempat, tahap uang kertas, yaitu memudahkan bagi semua kalangan atau pihak. Nah ini, contohnya uang kertas itu kayak gini. Nah, kayak kertas kan? Iya. Nah, gini guys. Terus yang kelima, tahap uang giral, yaitu lebih praktis, mudah, dan aman. Contohnya cek dan giro. Jadi gitu tentang proses-proses tahapnya. Selain ada proses tahapnya uang, pasti ada fungsi dan jenis-jenisnya kan. Iya. Kamu tahu nggak Min? Waduh, kalau jenis-jenis sama fungsinya aku belum pelajari sih, Bu. Iya, aku lu tahu, Bung. Kok gak tanya aku aja sih. Tapi yang aku tahu cuma fungsi yang ada 2. Pertama, sebagai alat ukur. Penggunaan uang untuk memudahkan proses pertukaran. 2, sebagai satuan hitung, merupakan suatu keharusan. Walah gitu Sen. tenang guys, aku tahu tentang jenis-jenis yang kalau jenis-jenis uang ada 2. 1 berdasarkan lembaga dan 2 berdasarkan nilai. 1 berdasarkan lembaga. 1 uang kartalia pembayaran sah dan wajib diterima masyarakat. Contohnya adalah uang kertas dan koin. 2 uang giral adalah tagihan dan bank umum, contohnya ATM. Terus berdasarkan nilai full body money, bernilai penuh uangnya, nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya, biasanya berarti pada uang logam, bahannya sama dengan tulisannya, contohnya uang koin. Token money tidak bernilai penuh, uang yang memiliki nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya, bahannya lebih kecil daripada tulisannya, contohnya uang kertas. Walah, gitu. Walah gitu ya. Oke saya paham. Tapi lo pas aku lihat di Google ada kayak pengolahan uang rupiah oleh Bank Indonesia gitu. Cuma gak seberapa lihat aku, Bung. Wih, tepat sekali Anda tanya ke saya. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia itu ada 6. Yang pertama, 1 perencanaan, 2 penyertaan, 3 pengeluaran, 4 pengedaran, yang kelima pencabutan,
pembuatan dan penarikan. Yang keenam, pemusnahan. Wih, keren Agung rek. Nah, iya keren banget Iya, ya. keren. Wah, bisa tahu gitu. Selain alat pembayaran tunai itu berupa uang, ada juga guys alat pembayaran non tunai yang berupa cek, ATM, kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik. Jadi gitu, nggak cuma pembayaran tunai aja, tapi ada pembayaran non tunai. Jika kalian kayak nggak ada uang tunai gitu ya, kalian bisa gunain non tunai itu. Wah, ngantuk rek. Nah, tenang aja, Gung. Ini tuh kita udah dari tadi gak sih bicara-bicara ngobrol tentang uang bank terus lembaga-lembaga lainnya, ya kan? Iya, Iya, saking banyaknya. Pasti udah capek ini. Kayaknya kita harus di sesi selanjutnya. Sampai jumpa semuanya di sesi selanjutnya podcast ini. Bye-bye.